Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial untuk memenuhi tugas ujian akhir semester praktikum analisis regresi, yaitu video tutorial analisis regresi sederhana. Baik, analisis regresi sederhana itu bertujuan untuk melihat pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas analisis regresi sederhana dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS gitu ya. Oke, kita langsung saja. Saya sudah menginput datanya. Ini adalah data di mana variabel X-nya itu adalah motivasi belajar sebanyak 12 responden di sini udah ada, dan variabel Y-nya itu adalah hasil belajar. Kemudian kita pertama adalah pastikan saja yang ini yang sudah kita input di sini. Kemudian kita inputkan ya ke dalam SPSS gitu. Nah, ini adalah proses penginputan di mana kita di sini variabelnya kita kasih nama dulu, variabel X dan juga variabel Y. Oke, kemudian kita ini kasih labelnya adalah tadi itu apa, variabel X itu motivasi belajar misalkan belajar. Kemudian ada variabel Y nya adalah hasil belajar. Oke, kemudian kita sudah selesai, kita kembali ke data view, kita klik di sini dan pastekan. Oke, di sini sudah ada ya variabel X nya ini sebanyak 12 responden, dan ini adalah hasilnya gitu, variabel Y. Kemudian kita klik analyze regression, kemudian linear. Nah, di sini akan tampil seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan variabel X ini adalah ke kolom independen dan variabel Y ke kolom independen. Kemudian kita klik OK, dan ini adalah hasilnya teman-teman. Adalah hasil outputnya ini sudah didapat. Outputnya ini. Oke, kebetulan saya sudah sudah mengisi ya, atau sudah menyelesaikan interpretasi dari output SPSS yang tadi, dan dimana di sini ada outputnya adalah variabel, yang dimana di sini menjelaskan tentang variabel dan juga metode yang digunakan gitu ya. Nah, di sini adalah variabel motivasi belajar itu sebagai variabel X atau independen, dan variabel hasil belajar itu adalah variabel Y atau dependen gitu kan. Nah, di sini ada menggunakan metode enter gitu. Oke, kemudian yang kedua interpretasinya adalah model summary, di mana di sini dijelaskan bahwa nih R pada kolom R ini adalah penjelasan tentang besaran korelasinya gitu. Korelasi antara variabel X dan Y itu adalah sebesar 0,782. Maka ini bisa dipastikan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel X motivasi belajar terhadap variabel Y atau hasil belajar. Nah, kemudian di sini juga ada R square atau koefisien determinasi, yaitu sebesar 0,611. Yang ini berarti ada pengaruh gitu ya, variabel bebas atau variabel X itu terhadap variabel terikat atau variabel Y sebesar 61,1% gitu. Nah, kemudian di sini pada tabel ANOVA ya, ini dijelaskan bahwa nilai F hitung itu adalah ini ya, F hitungnya adalah 15,733 dengan taraf signifikansinya itu sebesar 0,003. Ini artinya kurang dari nilai alfa yang sudah ditetapkan, yaitu 0,05. Maka ini bisa dipakai ya untuk memprediksi variabel hasil belajar itu ada pengaruhnya tidak gitu ya terhadap motivasi belajar itu terhadap variabel hasil belajar seperti itu. Oke, kemudian output yang selanjutnya adalah koefisien. Dan di sini
di mana nilai konstannya itu adalah 27,650. Sedangkan koefisien regresinya adalah sebesar 0,789. Nah, sehingga kita bisa menulis persamaannya, yaitu Y itu sama dengan A plus B X, nah, dimana A nya itu adalah nilai konstanta ya, dimana tadi sudah diketahui besarnya adalah 27,650 ditambah dengan koefisien regresinya yaitu sebesar 0,789 X gitu kan. Nah, ini adalah persamaan regresi linear sederhana gitu. Nah, ini bisa diartikan tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ketika setiap penambahan 1% nilai motivasi belajar itu, maka nilai hasil belajarnya itu akan bertambah sebesar 0,789 seperti itu. Nah, ini mempunyai arti bahwa pengaruh positif. Karena apa? Karena di sini tandanya positif. Jadi ini bernilai positif. Arah pengaruhnya itu ke arah yang positif gitu ya. Arah pengaruh variabel X terhadap variabel itu ke arah yang positif seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada pengambilan keputusan, di mana ini berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh itu. Nilai signifikansinya kan 0,003 ya yang ini. Nah, dimana bisa kita simpulkan motivasi belajar itu berpengaruh ya terhadap variabel hasil belajar seperti itu. Kemudian berdasarkan nilai uji T gitu diketahui T hitung itu sebesar 3, ini ya T hitung 3,967 itu lebih besar dari T tabelnya yaitu sebesar 2,228. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa variabel motivasi belajar itu berpengaruh terhadap variabel hasil belajar. Nah, gimana sih kita bisa mencari nilai T tabel ini gitu? Karena ini ada rumus untuk mencari T tabel yaitu alfa dibagi 2, alfa yang sudah ditetapkan kita 0,05 yaitu dibagi 2, kemudian N itu N dikurangi K dikurangi 1. Ya, ini sebenarnya ini udah ada ya di sini. Nah, nilai ini nih pasti ini sama dengan yang residual yang di sini 10 ya kan. 0,05 itu dibagi 2 adalah 0,025, ininya 10 gitu. Nah, artinya ini bisa dilihat pada T tabel sebenarnya, pada tabel T tabel gitu seperti itu, dan dapatkan sebesar 2,228 seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait video tutorial analisis regresi sederhana. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.